Suami baik, istri baik, anaknya baik, mantunya setan. Hidup ini tidak pernah selesai dari ujian. Nabi aja diuji. Siapa yang sanggup menangkap Muhammad, baik hidup maupun mati, pancung kepalanya 100 ekor unta. Kata Suraqah, aku dari rumah mau memancung kepalamu, tapi saat mengejarmu aku sadar kau bukan manusia biasa. Selama ini sukses terus, berhasil terus, enggak pernah jatuh. Ketika jatuh menyadarkan betapa ujian datang. Kalau kita berserah kepada Allah, Allah akan menolong kita. Bahwa ketika hijrah itu terjadi berbagai macam cobaan. Hidup ini begitu juga, ada cobaan-cobaan. Saya sudah hijrah Pak Ustaz, saya sudah pakai jilbab Ustaz, saya sudah ngaji Ustaz. Cobaannya apa Bu? Suami saya gunderuwo. Suaminya baik, istrinya kuntilanak. Suaminya baik, istrinya baik, anaknya tuyul. Suami baik, istri baik, anaknya baik, mantunya setan. Anak baik, mantu baik, suami baik, istri baik, tetangga rese. Hidup ini tidak pernah selesai dari ujian. Nabi aja diuji. Ketika Nabi sedang hijrah, maka diadakan sayembara, musabaqah, wanted. Kalau dulu film cowboy kan ada ditulis WANTID, wanted, dicari. Siapa yang bisa menangkap Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pancung kepalanya, dikasih 100 ekor onta. 100 ekor onta. Harga onta ini mahal, tapi karena kita udah lama kenal, ya 50 juta aja lah. 50 juta kali 100 ekor onta, berapa itu? Banyaklah pokoknya. Siapa yang sanggup menangkap Muhammad, baik hidup maupun mati, pancung kepalanya 100 ekor onta. Pemburu bayaran mengejar salah satu pemburu itu, namanya Suraqah bin Malik. Siapa namanya? Suraqah. Dia mengejar, ingin memancung kepala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pacu kudanya, dia kejar. Abu Bakar melihat ke belakang, debu naik ke atas. Ada yang mengejar kita ya Rasulullah. Kata Rasul, tenang wahai Abu Bakar. Begitu sudah dekat, ternyata Suraqah, ujung kaki kudanya masuk ke pasir, bergelinding, jatuh. Saat itu Suraqah tersadar, aku pembunuh bayaran. Naik kuda ahli, memanah dari atas kuda, membunuh dari atas kuda,
memancung dari atas kuda, tidak pernah jatuh. Tapi sekali ini jatuh, ternyata jatuh itu menyadarkan. Maka kalau kita pernah terjatuh, sabarlah. Boleh jadi jatuh itu menyadarkan kita. Selama ini sukses terus, berhasil terus, nggak pernah jatuh. Ketika jatuh, menyadarkan bahwa Suraqah bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Saat itu Suraqah tersadar, yang dikejar ini bukan manusia biasa, tapi dia adalah Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zukhrina wa Qurrati A'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang namanya ujian itu tetap ada. Kata Suraqah, aku dari rumah mau memancung kepalamu, tapi saat mengejarmu aku sadar kau bukan manusia biasa, maka aku tidak akan memancung kepalamu. Apa yang kau inginkan dari aku ya Muhammad? Nabi menjawab, aghib anna, pulang ke Makkah, sembunyikan berita tentang kami. Betapa ujian datang, kalau kita berserah kepada Allah, Allah akan menolong kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwata. Sucikan Allah, subhanallah, puji Allah, alhamdulillah, besarkan Allah, Allahu Akbar. Jangan merasa diri paling suci, karena Allah Maha Suci, subhanallah. Jangan merasa diri paling dipuji. Makanya nanti apapun ujian yang datang, kita banyak-banyak bertasbih. Ulang, tiba-tiba sendal hilang, subhanallah. Bisa dimengerti bahwa hidup ini penuh dengan ujian. Ustaz Somad, ujiannya ada, banyak sekali ujiannya guys. Tonton aja lah di YouTube, lihat bagaimana caci maki, ejekan, hinaan, sumpah serapah, tapi nggak pernah masuk ke kepala saya. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Tetapkan target kita. Kalau ujian ini besar, Allah Maha Besar. Kalau kita dihina, kita memang bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Yang Maha Suci adalah Allah Subhanallah. Kalau kita dikecilkan orang, apa itu Somad? Dia bukan ustaz, saya nggak kenal sama dia, dia bukan siapa-siapa. Kita memang bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Yang mengangkat derajat kita hanyalah Allah. Tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Mudah-mudahan orang tua kita sehat walafiat. Ibu bapak semua panjang umurnya untuk mengayomi anak-anak muda ini, insyaallah. Mereka ini selangkah terdepan, seranting lebih tinggi. Mereka seperti sebatang pohon kayu, batangnya tempat kita bersandar, daunnya tempat kita bernaung, akarnya tempat kita bersila. Kalau Abdul Somad salah, orang-orang tua kita inilah yang menasehati kita, insyaallah. Betul? Anak-anak muda dengan semangat yang luar biasa mesti dibarengi dengan semangat kebersamaan. Yang tua mengayomi, yang muda beraktivitas hingga terwujudlah Samarinda
Kalimantan Timur baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.